dari pihak MUI ataupun siapa saja yang ingin mengecek, di sini ada ratusan kitab yang diajarkan pada para santri. Satu saja kalau ditemukan akidahnya Syiah atau Wahabiyah, bubarkan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman sahabat KZ yang selalu mensupport dan mendukung channel kami, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan usahanya, dilancarkan rezekinya dan dihasilkan apa yang dicita-citakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ingin membahas sekali lagi tentang ceramah Abuya Mama Gufron. Nah, di sini ada pembelaan dari muridnya, yakni Mas Ubad ya. Mas Ubad membela bahwa kata beliau yang diajarkan di pondok pesantren itu adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul, saya yakin percaya. Ada Safinah, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kasifatus Saja, dan kitab-kitab yang lain yang dikaji di pondok pesantren unik ya. Akan tetapi Kang Ubad di sini bukan pengajarannya. Ya, sekali lagi. Yang dimaksud MUI bukan pengajarannya kepada murid-muridnya, akan tetapi ceramah-ceramah yang diduga menyimpang oleh Abuya Mama Gufron yang kemarin disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu ya. Jadi bukan pengajarannya, bukan yang dikajinya kitab apa enggak. Itu saya yakin itu tidak ya. Tidak mengajarkan hal yang itu. Tapi dalam ceramahnya Abuya Mama Gufron ini yang dipermasalahkan. Begitu Kang Ubad ya. Kemudian MUI Malang mengungkapkan ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam ceramahnya Abuya Mama Gufron. Bukan saya loh yang ngomong, tapi MUI Malang. Saya akan bacakan langsung saja ya. Ayunus ID. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Malang mengungkapkan 10 kategori penyimpangan ceramah Abuya Mama Gufron. Nah, bentuk penyimpangan ceramah pengasuh pondok pesantren di Malang yang viral di media sosial itu mulai dari akidah, syariat, dan ibadah. Ini bukan saya loh yang ngomong, ya Mas Ubad. Nah, lanjutkan. Temuan 10 poin kategori penyimpangan itu setelah tim MUI melakukan kajian isi ceramah Abuya Mama Gufron. Jadi tidak sembarangan loh MUI menyatakan seperti itu. Ya, tidak sembarangan. Gitu, teman-teman. Nah, salah satu poin yang disebut oleh Kiai Haji Fadol Hija, ceramah Abuya Mama Gufron ada penyimpangan karena menafsirkan Al-Quran tanpa berdasarkan kaidah ilmu tafsir. Satu, jadi dengan sendirinya, dengan nafsunya. Itu kata MUI, bukan kata saya. Nah, ini saya akan sebutkan apa saja sih penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Mama Gufron dalam ceramahnya. Nih, 10 penyimpangan ceramah Abuya Mama Gufron menurut MUI Malang loh. Hati-hati, MUI Malang ya. 1. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. 2. Meyakini akidah atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Padahal setelah Al-Quran itu tidak ada lagi Allah menurunkan wahyu. Walaupun Allah berkuasa. Karena wahyu itu terakhir Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mengingkari otentisitas atau kebenaran wahyu. Jadi ingkar beliau itu, banyak ceramah-ceramahnya. Mungkin udah nyimak dari awal sampai akhir, ceramahnya gimana sih? Gitu kan? Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir. Karena untuk menafsirkan Al-Quran itu harus benar-benar dengan keilmuannya. Beberapa fan ilmu yang mesti dikuasai, diantaranya ilmu bayan, ilmu bade, dan sebagainya. Ilmu nahu, dan sebagainya ya. Itu untuk menafsirkan
Al-Quran. Jadi tidak sembarangan menafsirkan Al-Quran itu. Ulama dulu, Imam Suyuti, imam yang lain yang menafsirkan Al-Quran itu dengan sesuai dengan kaidah. Dengan fahamnya seperti ini, punya pemahaman yang ini. Bukan ngarang-ngarang. Itu. 6. Mengingkari hadis sebagai sumber hukum Islam. Na'udzubillah. Padahal hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kalau di Aswaja An-Nahdiyah, bahwa sumber hukum Islam itu ada 4. Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis, kemudian ijma dan qiyas. Itu. Hadis aja diingkari, apalagi ijma dan qiyas. Ya gitu ya. Itu yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-7, melecehkan atau merendahkan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Mana Nabi atau manusia yang kita menjadi panutan kita, menjadi idola kita, yang kita imani, dilecehkan seperti itu, berarti nyimpang. Berarti menyimpang. Yaitu teman-teman ya. Kalau nggak menyimpang, nggak mungkin melecehkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan dalam rukun iman itu, diantaranya iman kepada Nabiullah atau Nabi-Nabi Allah. Umat Islam iman kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, mengubah pokok-pokok ibadah yang ditetapkan syariat. Saya pengen nangis ini membacanya. Bukan masalah itu ya. Tapi kalau udah terkait dengan agama itu, Masya Allah. Bagaimana gitu kan? Nabi Muhammad dilecehkan. Penyesatan dilakukannya itu, naudzubillah. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau itu husnul khatimah. Dan yang terakhir, ke-10, mengafirkan sesama muslim tanpa dalil. Nah, teman-teman ya. Jadi, yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil itu jelas. Karena beliau dalam ceramahnya atau muridnya dalam ceramahnya itu, siapa Mujib itu mengatakan, siapa yang menyesatkan Mama Gufron, maka dia itu sesat. Walaupun statusnya ulama, statusnya sebagai apa, kalau menyesatkan Mama Gufron berarti dianya yang sesat. Itu gimana dalilnya kan? MUI misalkan menyatakan ada penyimpangan atau menyesatkan tentang Mama Gufron, berarti MUI dituduh sesat oleh Mujib. Siapa Mujib itu? Muridnya Abah Gufron yang suaranya kenceng. Itu teman-teman. Ya. Nah, intinya saya ini bukan benci ya kepada Mama Gufron. Naudzubillah. Tapi di sini harus benar-benar diluruskan syariat itu dengan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus sesuai Al-Quran, harus sesuai hadis, harus sesuai ijma, harus sesuai qiyas. Kalau tidak sesuai dengan sumber hukum Islam atau dengan syariat, bagaimana nantinya umat ini akan diambang-ambang dengan seperti itu? Umat ini akan diberikan kewaswasan nanti kalau tidak benar-benar diluruskan. Pantesan dulu nanti di akhir zaman itu akan datang suatu zaman di mana zaman itu ya begini. Orang yang, mohon maaf, orang-orang yang tidak bisa begitu gitu kan, nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa ngaji misalkan, itu ceramah agama banyak. Itu akhir zaman. Jadi intinya, saya tidak benci kepada Mama Gufron. Gitu kan, tidak benci. Akan tetapi ceramah-ceramahnya Abah Gufron itu memang harus diluruskan. Alhamdulillah sekarang MUI sudah turun tangan, sehingga insya Allah dengan MUI mudah-mudahan permasalahan ini cepat selesai. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan ada yang komentar,
Jangan menyamakan hakikat sama syariat. Saya tidak menyamakan, memang berbeda. Cuman harus seperti apa hakikat itu, seperti apa syariat itu. Seperti itu. Ya, ada yang komen di komentar saya. Ya, saya hanya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Abu Yamamah Gufron itu petunjuk sehingga kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada As-Sunnah, kembali kepada ijma, kembali kepada qiyas. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Ya, mengampuni beliau dan beliau menjadi orang yang husnul khotimah. Yaitu kembali lagi kepada jalan syariat yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena syariat itu yang membawanya Nabi Muhammad SAW. Seperti itu saudaraku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.